Kisah ini sudah puluhan tahun yang lalu, namun tidak pernah menjadi usang karena kisah inspiratif ini menginspirasi orang-orang lain. Di kota Tennessee, Amerika, lahir seorang bayi perempuan dengan usia 8 bulan alias prematur. Nah, bayi prematur cukup banyak yang meninggal atau kalau toh hidup maka memiliki kelemahan fisik. Demikian juga dengan bayi prematur kali ini. Dia memiliki kelemahan fisik. Ketika anak perempuan ini bertahan hidup hingga umur 4 tahun, maka dia terserang polio dan membuatnya lumpuh, duduk di kursi roda, di kereta dorong, dan tidak bisa berdiri. Dia dilatih dengan menggunakan grek untuk berjalan di usia 5-6 tahun dan akhirnya dia bisa bergerak dengan greknya. Namun bayi perempuan atau anak perempuan kecil anak ini punya ibu yang luar biasa. Ibu ini selalu memberikan motivasi, memberikan kata-kata inspirasi, berkata-kata positif. Dia berkata kepada anaknya, "Nak, kamu bisa meraih apapun sepanjang itu ada dalam mimpimu. Karena mimpi itu awal dari mukjizat." Itu aja yang dikatakan oleh ibunya sampai betul-betul ini merasuki anak perempuan ini. Dan ketika dia usia 9 tahun, dia mencoba melepaskan greknya karena sebuah impian yang orang tua sendiri kaget. Harusnya dia bukan bermimpi di bidang itu. Bahkan dokter paramedis yang menangani anak ini marah. Kalau kamu terus berusaha melepas grek, itu bisa membuat kamu mengalami kecelakaan yang membuat kamu cacat lebih parah lagi. Tapi anak ini sudah terlanjur menaruh sebuah mimpi. Maka dia selalu mencoba melepas greknya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Tidak terjadi apa-apa selain dari amarah para medis. Tapi tahun yang keempat, di usia anak perempuan ini 13 tahun, mukjizat betul-betul terjadi. Dia sanggup berjalan tanpa grek. Para medis pun heran, dari mana anak ini mendapat kekuatan untuk berjalan. Ketika dia mulai bisa berjalan, dia menikmati dan dia senang sekali berjalan dan meledaklah mimpinya. Dia pengen jadi pelari dan dia mencoba ikut lari dan memang selalu di urutan terakhir. Orang Jawa bilang undul bawang gitu ya. Undul bawang ya, itu istilah orang Jawa ya. Paling terakhir ya, penggembira ya. Tapi dia memang betul-betul gembira karena dia sudah 13 tahun pernah tidak bisa berjalan dan bisa berlari walaupun urutan terakhir. Yang kata orang penggembira, memang betul dia gembira. Dan dia terus ikut lomba lari menjadi penggembira bagi dirinya sendiri. Dia gembira di urutan terakhir. Dia terus mengikuti lomba lari dan pernah mencapai nomor 2 dari belakang. Wah, ini membuat dia semakin bergairah dengan mimpinya. Apa sih mimpinya? Menjadi pelari dunia. Nggak tanggung-tanggung, pakai krek, punya mimpi. Dia terus berlari dan tetap bergerak di urutan 1, 2, 3 dari belakang. Sampai ketika dia menjadi seorang mahasiswi, kesukaan lomba lari ini dia tidak tinggalkan. Kemauannya yang luar biasa menggelitik seorang pelatih lari yang bernama Ed Temple. Dan dia merekrut anak perempuan ini sebagai anak latihnya. Dan karena memang kemauannya yang luar biasa ini, maka dia juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan singkat cerita, dalam Olimpiade lari tahun 1960, sudah lama kawan, nah dia meraih 2 medali emas dalam lari 100 meter dan 200 meter sekaligus. Dunia terhenyak karena dia mengalahkan Junita Ete dari Jerman, pelari nomor 1 saat itu. Dikalahkan oleh wanita ini yang bernama Wilma Rudolph. Kisah Wilma Rudolph dan kisah orang-orang lain yang berhasil karena mimpinya menyadarkan kita betapa kekuatan mimpi itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena itu miliki mimpi, kejar mimpi itu, dan raihlah sukses Anda. Salam dahsyat luar biasa.